adalah L5 Plus yang ada di Gias 2026. Dan mobil ini adalah SUV plug-in hybrid atau biasa dikenal dengan PHEV yang menawarkan pengalaman berkendara dengan mobil listrik. Namun jika listriknya habis, mobil ini masih bisa digunakan dengan mesin bensinnya. Dan di video kali ini kita akan first impression mengenai mobil DFSK L5 Plus. Dan kita akan lihat lebih detail lagi fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh DFSK L5 Plus ini. Saksikan videonya. Sekarang kita akan membahas tampilan depan DFSK L5 Plus. Kalau dilihat sekilas, mobil ini terlihat seperti SUV keluarga. Di sini grillnya dibuat membesar, terlihat lebih elegan daripada agresif karena desainnya itu adalah aerodinamis. Dan di sini juga terlihat lampu DRL yang memanjang. Dan di sini juga ada ventilasi dan ini membuat lebih aerodinamis. Dan di bawah grill sini ada lubang ventilasi udaranya yang tujuannya untuk mendinginkan radiator. Nah, sekarang kita akan lihat bagian samping. Kita akan membahas tampilan sampingnya. Nah, di sini warnanya dual tone, warna silver dan warna dari bodi ini sendiri. Dan di sini terlihat ada aksen yang membuat tampilannya menjadi lebih cantik lagi. Dan di bawah sini ada kamera 360. Kalau kita melihat proporsinya, ini tampak besar dan juga dimensinya besar. Panjang mobil ini adalah 4.760 mm dan wheelbase-nya adalah 2.785 mm. Dan untuk lebarnya 1.865 mm. Untuk velgnya menggunakan velg alloy dual tone yang dibalut dengan ban 235/50 ring 19. Sekarang kita ada di belakang DFSK L5 Plus. Untuk tampilannya terlihat sangat lebar dengan lampu horizontal dan di sini juga clean, hanya ada emblem dari DFSK dan ini juga tipe dari mobil itu sendiri. Dan di bagian atas ini juga ada spoiler yang membuat tampilannya menjadi lebih dinamis. Dan overall jika kita melihat keseluruhan desainnya, mobil ini tidak terlalu futuristik, tapi mobil ini memang dibuat nyaman untuk keluarga. Jumlah dari seater ini adalah 6 seater. Dan jika seater ini ditekuk, akan menambah keluasan bagasi sebesar 750 liter. Nah, di sini bagasinya juga sudah tailgate. Dan ini yang saya suka. Lampunya tuh ini signature banget ya. Nah, ini lampunya signature. DFSK L5 Plus memiliki mesin bensin sebesar 1498 cc yang dipadukan dengan motor listrik. Untuk baterainya memiliki kapasitas 25 kWh. DFSK juga mengklaim untuk konsumsi bahan bakarnya adalah 83 km per liter. Untuk performanya, motor listriknya menghasilkan 160 kW dengan torsi 280 Nm dan juga mobil ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 50 km per jam dalam waktu 3,6 detik saja. Nah, disitulah kelebihan PHEV atau plug-in hybrid. Untuk di dalam kota, Anda hanya menggunakan model listrik saja, namun jika Anda dibawa keluar kota, mobil ini bisa Anda isi bensin. Untuk suspensinya di bagian depan menggunakan MacPherson Strut dan di bagian belakang menggunakan multi-link. Nah, kombinasi dari suspensi depan dan belakang untuk menciptakan kestabilan dan kenyamanan ketika mobil ini sedang membawa penumpang penuh dan juga untuk perjalanan jauh. Untuk di bagian di bawah side skirt, di sini juga ada aksen dan berwarna dual tone juga, silver dan warna bodinya. Dan selain itu saya juga suka dengan handle pintunya. Kita mudah untuk membuka dan menutup pintu ini. Masuk ke dalam kabinnya, mobil ini sangat terasa modern. Dan di sini terlihat ada
layar entertainment berukuran 15 inch dan ada dua juga lah layar entertainmentnya di bagian baris kedua yang ukurannya adalah 15,5 inch. Dan kabin ini juga cukup senyap, wide cabin. Nah, ini kita syuting dalam keadaan pintu terbuka. Kita akan tes kalau mobil ini ditutup, maka suaranya juga akan sangat senyap. Nah, berasa kan senyapnya? Nah, selain itu juga yang sangat menarik karena ini mobil SUV yang cocok sekali untuk keluarga. Di sini ada cooler box-nya, yaitu kayak storage box pendingin. Lalu di sini ada cup holder dan di sini ada tempat untuk wireless charging serta di sini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini juga tombol shifternya juga sangat mudah dioperasikan dan masih banyak juga tombol-tombol fisik lainnya. Di sini untuk atur kontrol spion. Dan di bagian bawah sini ada juga tempat untuk storage yang sudah dilengkapi dengan charging port USB dan Type-C. Dan untuk posisi duduk sangat nyaman. Lalu visibilitas di depan juga sangat luas, pilar A-nya juga sangat kecil dan dashboardnya juga agak dibuat landai, jadi dia tidak menutupi jarak pandang. Dan seaternya juga bisa di-adjustable. Untuk setirnya ada dua pengaturan, tilt dan teleskopik. Dan di belakang setir juga ada instrumen cluster untuk informasi mengemudi. Nah, sekarang kita akan lihat pengaturan dan fitur apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini. Nah, di sini ada pilihan berbagai vehicle control, driving assist, vehicle condition. Nah, di sini untuk pengontrolan sunroof, kaca, dan spion, dan juga untuk membuka cover bensin. Nah, mobil ini juga dilengkapi oleh light ambience. Jadi kalian juga bisa merubah warnanya di pengaturan ini. Di sini untuk informasi energinya dan juga di sini kalian bisa memilih drive mode-nya, ada Eco, Comfort, Sport, dan Snow. Dan karena mobil ini adalah plug-in hybrid, vehicle mode-nya bisa kalian atur. Ada Force EV, Prefer EV, Smart, atau Prefer Full, dan Force Charging. Nah, ini ada Smart Assist, atau bisa dibilang ini ADAS-nya. Ini adalah fitur pengaktifan dari ADAS tersebut. Nah, ini juga ada informasi ketika ban Anda kurang angin ya. Di sini kalian juga bisa melihat informasi tersebut. Dan sekarang saya ada di baris kedua. Dan di sini terlihat ada panoramic sunroof yang membuat mobil ini menjadi lebih mewah dengan ditambahnya layar entertainment berukuran 15,6 inch. Dan tinggi saya adalah 170 cm. Untuk legroom juga masih banyak space-nya. Dan jika kaki saya luruskan ke area bawah jok depan, ini juga masih sangat nyaman untuk selonjoran. Dan untuk headroom juga masih lega. Dan yang membuat mobil ini nyaman, di sini terdapat armrest yang memisah. Dan selain itu di sini juga ada kisi-kisi AC, ada port chargingnya. Dan untuk seater baris pertama dan baris kedua juga dilengkapi dengan ventilated seat yang bisa diatur 3 level untuk pendinginan. Kita akan coba aktifkan ventilated seatnya. Nah, ini uniknya tuh warnanya oranye. Biasanya tuh kalau pendinginan itu warnanya biru. Nah, selain itu, konsep dari seaternya juga captain seat, sehingga di tengah sini juga ada space untuk memudahkan baris ketiga untuk keluar dan masuk ke mobil ini. Sekarang saya ada di baris ketiga, dan karena di depan saya joknya itu fleksibel, bisa diatur, maka untuk Anda yang mau duduk di belakang masih merasakan kenyamanan pada di kakinya. Dan di sini juga ada visibilitas kaca, dan di atas saya juga ada speaker, sehingga penumpang belakang masih bisa merasakan kenikmatan pada layar entertainment. Dan selain itu di sini juga ada armrest dan cup holder, dan ada headrest juga.
Dan juga tekstur dari jok ini juga empuk. Walaupun saya ada di belakang, duduknya juga masih terasa nyaman. Jadi, mobil ini sangat cocok untuk kalian yang memiliki keluarga, dan mobil ini juga dibanderol dengan harga 475 juta selama gias berlangsung. Namun, jika gias sudah berakhir, kalian mendapatkan harga reguler sebesar 499 juta. Seperti itulah first impression kami terhadap DFSK E5 Plus. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Auto Driver. Dan jangan lupa visit ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.